Oke, halo teman-teman Akasa, balik lagi bersama Akasa Podcast atau mungkin bisa dibilang Akasa Project atau apapun itulah. Kenalin, nama gua Muhammad Vicky Sukmadi Putra, bisa dipanggil Vicky. Kalau teman-teman di sini sih biasanya manggil gua Akeo. Kenapa disebut Akeo ya? Karena tempat asal gua di Sukabumi sana tuh gua dipanggilnya Akeo. Nah, oh ya, gua tuh berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Buat teman-teman yang nggak tahu Sukabumi itu di mana, ya cari tahu aja lah ya. Nggak usah gue ceritain panjang lebar. Dan sekarang gue termasuk salah satu mahasiswa di Universitas Lampung Negeri ya. Soalnya waktu gue pulang kampung ke sana tuh ada yang nanya sama gue, "Ki, lo kuliah di mana?" katanya. "Di Unila." "Di mana itu?" katanya. "Di Lampung," kata gue. "Negeri?" "Iya," kata gue. "Emang ada ya di Sumatera Negeri?" Sakit hati sebenarnya gue ngedenger itu, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin kurang terkenal juga, ya namanya negeri yang gitulah. Oke, di sini gue termasuk kru atau tim dari tim Akasa bukan angkasa ya, soalnya banyak yang salah paham. Awal mula Akasa dibuat ini sebenarnya udah jadi wacana bertahun-tahun lamanya sih, cuman baru bisa terrealisasikan ya sekarang. Waktu kita mau skripsian gabut nunggu jawaban dosen, revisian kayak gitu ya, mending kita konten gitu kan, lebih produktif gitu ceritanya. Dan kali ini kita ada segmen baru, yaitu segmen POV. Apa tuh POV? Apa? Apa POV? Point of view. Of view apa view? View. POV. Jangan negatif ya mikirnya POV ya. Jadi point of view. Jadi kita akan menjawab dari sudut pandang kita. Ya dari 3 orang ya, kru dari Akasa itu ada 3 orang ya, teman-teman bisa lihat lah ya dari video-video sebelumnya. Itu ada saya sendiri, ada Rizky, ada Ongki, dan kita di jurusan yang sama, di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo teman-teman semua, balik lagi di Akasa konten Akasa. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang beda karena ini adalah konten yang baru, namanya adalah point of view atau POV. Jadi di konten kali ini akan ada 3 pertanyaan nanti yang dilontarkan oleh teman-teman, lalu dijawab oleh ketiga dari kami semua, yaitu talent-talent dari Akasa. Jadi gitulah intinya singkatnya. Jadi ini adalah konten baru yang ya isinya cuma opini bukan fakta yang harus kalian percaya. Udah itu aja. Pertanyaan pertama. Enggak, gue kan belum kenalan anjing. Ya. Gue lupa kenalan, nama gue Rizky, gue salah satu pemain lah di Akasa ini. Ya untuk seru-seruan aja, karena kita harus mengisi waktu ya. Jadi ya buat YouTube adalah salah satu pilihan yang oke. Halo sahabat Akasa, balik lagi bersama konten Akasa. Hari ini seperti yang dijelaskan oleh teman-teman gue, Rizky dan Vicky, konten kita hari ini agak beda dari konten sebelumnya. Biasanya kita podcast biasa, hari ini kita mau lebih meluapkan sisi atau sudut pandang dari masing-masing dari kita nih, 3 orang ini. Gitu. Tadi udah dijelasin konten kita ini tentang apa, tapi hari ini sekarang gue akan menjelaskan tema dari konten kita hari ini. Jadi tema kita itu sebenarnya adalah ghosting. Kenapa kita memilih tema ghosting ini? Karena teman-teman gue mulai dari Vicky, Rizky, terutama saya adalah korban ghosting. Dari siapa tuh? Korban ghosting ya. Itu pokoknya. Oke, lanjut perkenalan aja ya. Perkenalan talent. Nama gue Ongki Matruti. Ya, nama gue agak unik sih ya emang. Ya pokoknya nama gue Ongki Matruti. Gue salah satu talent di Akasa ini. Tugas gue lumayan. Selain jadi talent, gue juga sebagai editor. Asik. Pokoknya kalau di deskripsi YouTube itu Kang Editor itu ada nama gue di situ. Ya itu ya segelintir tentang saya. Oke. Langsung kita mulai aja kali ya ke pertanyaan yang pertama. Menurut lo ghosting itu apa sih? Ghosting itu apa? Mungkin menurut gue ghosting itu kata-kata di tren sekarang kali ya, di zaman sekarang, apalagi ada TikTok, ada Instagram kayak gitu. Kalau dulu mungkin lebih dikenali sama PHP kali ya, iya nggak sih?
pemberi harapan palsu kan. Tapi sekarang jadi ghosting, malah ada kata-kata badut gitu kan. Kalau dari Firsa Besari ini panutan gua sendiri gitu kan, ada garis terdepan gitu. Kata-kata yang dalam liriknya itu, kau membuatku yakin kalau malaikat itu tak selalu bersayap. Sama ada lirik di April juga, waktu kau senang ku di sini, waktu kau sedih, gimana? Waktu kau senang aku di sini, waktu kau sedih, kau di mana? Waktu aku sedih, kau di mana gitu kan. Intinya tuh waktu gua seneng, waktu lo seneng, lu nggak ada gitu. Tapi waktu lu sedih, gua ada terus gitu. Kalau menurut gua, kok pusing gue ya ngejawabnya. Kalau ghosting itu menurut gua seseorang yang menjadi pelampiasan ketika seseorang di luar sana itu merasa kesepian dan dia tidak terbiasa dengan kesepian itu dan dia mencari pelampiasan. Dan orang yang menjadi pelampiasan itu disebutnya ghosting atau badut. Karena begini, ketika seseorang yang tidak terbiasa sendiri, tidak biasa kesepian, yang baru putus, dia akan mencari orang-orang yang bisa mengisi kekosongan itu gitu. Walaupun dia nggak ada perasaan, yang penting ada orang gitu. Yang penting dia nggak sendiri. Bahkan ada orang yang baru putus tuh dia menjadikan orang lain itu sebagai jembatan untuk melupakan. Ya jadi cuman jadian tapi nggak ada perasaan gitu. Dan menurut gua orang-orang yang di ghosting itu sebenarnya dia itu nggak salah. Kenapa? Niat dia tuh tulus. Dia tuh ingin mengutarakan perasaan dia. Walaupun pada akhirnya cuman kekecewaan gitu yang dia dapat. Dia udah berharap akan ada sebuah kepastian, nyatanya cuman hanya ya. Gue nggak, sebenarnya agak susah sih ngomongin ghosting gini karena gue sendiri termasuk korban ghosting sih. Jadi gimana ya? Ghosting itu ketika lo udah nyaman sama seseorang tapi cuma dianggap teman. Lu udah dikasih harapan tapi gak dikasih kepastian. Lu udah berusaha membuat dia jatuh hati tapi nyatanya lu malah patah hati. Intinya ghosting itu suatu tindakan yang bodoh sih. Karena udah jelas-jelas kan kita berharap pada seseorang itu cuman kekecewaan aja gitu yang didapat. Gua ada kata-kata yang sampai sekarang jadi moto hidup gua. Berharap pada manusia adalah seni paling dasar untuk kecewa. Jadi ketika lu menyayangi seseorang, lu mencintai seseorang dan berharap lu akan dibalas dengan apa yang udah lu beri, lu bakal kecewa. Yang tadi gua bilang, udah nyaman cuma dianggap teman. Berharap kepastian cuma dikasih harapan. Garis terdepan deh intinya kalau menurut gua ghosting itu. Ghosting ya. Ini gua akan jelaskan agak ilmiah ini. Sorry ya kalau terlihat seperti orang ngajar gitu. Ya jadi menurut gua ghosting itu adalah kondisi ketika dua orang PDKT, tarafnya masih PDKT, terus salah satu ninggalin tanpa sebab gitu aja, nggak ada alasan lah gitu, pokoknya pergi dan udah kayak gitu. Itu definisi gua, itu menurut gua. Terus ghosting itu tentunya akan menyakiti salah satu pihak ya kan, entah dari pihak cewek atau pihak cowok, pasti ada yang tersakiti. Cuman balik lagi namanya PDKT ya kan, lu nggak terpaku sama satu aturan atau satu norma yang mana lo harus bertahan di situ terus gitu. Jadi ghosting menurut gua wajar terjadi di setiap hubungan yang dijalin oleh dua orang gitu. Ya kalau ghosting itu gimana ya gua sebutnya ya, gua ibaratin kayak lo jualan mobil gitu ya, terus lo nawarin Avanza gitu ke bapak-bapak, Pak ini Avanza, terus bapaknya nggak mau gitu. Ya wajar lah gitu, penawaran lu kurang menarik mungkin, jadi kan lu ditinggalin sama pelanggan, mungkin kayak gitu. Tapi mungkin juga ya memang orang itu lagi gabut aja gitu, sosok beli mobil padahal nggak punya uang gitu kan gitu. Ya menurut gua ghosting kayak gitu. Jadi lo
ya ini pihak yang merasa di ghosting tuh pasti menawarkan sesuatu kan ke orang. Ya ini kebanyakan cowok sih. Cowok menawarkan ke cewek, gue punya harta, wajah gue tampan, motor gue ereking gitu gitu. Gitu. Nggak ada ya. Motor, iya, tapi kan akhirnya penawaran-penawaran lu tuh akan mempunyai beberapa pilihan gitu, entah diterima atau enggak gitu kan. Nah ketika itu enggak diterima itu jadi ghosting, tapi kalau diterima itu jadi satu hal yang mungkin indah mungkin ya, cuman ya gitu menurut gua. Ghosting kayak gitu, jadi kayak penawaran aja lah, penawaran cowok ke cewek atau cewek ke cowok tentang dirinya gitu, berusaha mendekati, berusaha apa ya, punya hubungan, tapi ada risiko nggak diterima. Dan ketika nggak diterima, orang-orang lebih suka menyebutnya dengan ghosting, padahal ya udah gitu, gua nggak suka lo gitu aja gitu kan. Oke, dari sudut pandang gue ya, ghosting itu adalah apa ya? Mungkin adalah hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan tentunya, yang salah satu dari mereka itu meninggalkan tanpa penjelasan, tanpa rambu-rambu lalu lintas gitu kan. Tahu-tahu udah weng gitu aja kan, menghilang tanpa jejak gitu kan. Iya, jadi istilahnya kalau lagi balapan itu merah, kuning, hijau, dia di merah itu langsung weng gitu kan. Ninggalin salah satu temennya yang sama-sama start di awal itu gitu. Itu menurut gua. Terus ghosting itu menurut gua ya sebenarnya udah perilaku yang biasa sih kalau di hubungan antar dua orang, hubungan asmara itu udah biasa ya, namanya meninggalkan, ditinggalkan gitu. Kalau kata orang-orang itu ada istilah apa ya, seleksi gitu kan. Jadi dikoleksiin dulu, baru diseleksi nih mana yang masuk dari kriteria-kriterianya gitu kan. Yang nggak masuk ditinggalin gitu. Itu sih menurut gua ghosting. Lebih lanjut tentang ghosting ini, menurut gua ya pasti ada beberapa faktor kenapa seseorang itu melakukan tindakan ghosting nih. Kalau gua yang laki nih, anggap aja gue sebagai korban ya. Kalau korban ya. Iya, saya korban ya. Ya itu pokoknya saya juga pernah di ghosting. Menurut gue nih, dari yang gue rasain, kenapa dia itu ngeghosting gue, mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, dia masih mengingat masa lalu dia, mantan dia gitu kan. Ya, jadi ketika dia mendekati gue itu, dia itu hanya cuman perlu waktu gue aja untuk menemani dia dalam melupakan kenangan dengan mantannya itu. Ya, jadi jembatan untuk melupakan sang mantan. Iya, itulah pokoknya ya. Nah, terus dari apa pengalaman gue yang di ghosting itu, faktor selanjutnya mungkin guanya yang kurang berani gitu. Karena selama ini gue tuh hanya deket, tapi gue nggak ngomong secara langsung nih kalau gue suka sama lo gitu kan. Tapi gue hanya memberikan perhatian gitu kan. Nah, jadi gue cuma ngasih permen karet gitu kan, makan berdua permen karetnya. Gak gitu ya. Ya gitu. Jadi emang kadang dari ghosting itu nggak semua salah dari yang ngeghostingnya, tapi balik lagi ke kita juga gitu. Ketika lo udah merasakan, lo udah ngasih semuanya nih, tapi lo nggak ada rasa keberanian untuk mengungkapkan apa isi hati lo gitu. Jadi lo cuma ngasih perhatian aja gitu, tapi lo nggak bilang kalau gue ini suka sama lo, gue sayang sama lo gitu. Gitu. Jadi gak, saya tidak udah guys. Ya gitu ya. Aduh, mana ini ada tiket saya lagi di sini. Aduh, kurang ajar. Ya, pokoknya gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi menurut lo, pandangan lo pribadi tentang ghosting, lo lebih ke pro atau ke kontra? Pro atau kontra ya? Kalau gue ke kontra sih. Kenapa tuh? Kenapa? Gini loh. Orang itu nggak tahu apa-apa, nggak punya salah apa-apa,
tapi sama lu udah jadiin pelampiasan gitu. Udah nyaman cuma dianggap teman. Perilaku lu udah ngasih harapan tapi nggak ngasih kepastian. Gue sebenarnya sedih sekaligus pengen ketawa sih, karena gue sendiri baru-baru ini jadi korban ghosting gitu. Kenapa gue kontra ya? Kalau misalkan lu nggak suka, lu nggak ada perasaan, ya udah nggak usah kasih harapan gitu. Ngapain lu luangin waktu buat jawab chat gua, luangin waktu buat ketemu sama gua main gitu, buat teleponan, video callan, buat apa gitu. Buat cewek-cewek nih, terutama cewek-cewek ya. Cowok-cowok itu mudah baper. Mudah banget baper. Kayak gini deh contohnya. Lu jarang ngechat itu cowok, tiba-tiba lu ngechat cowok itu lagi di mana? Nongkrong yuk gitu, nongs yuk, apalah kata-katanya. Cowok itu bisa baper. Ya kenapa ya? Dia mikir kayak gini, wah dia perhatian nih, kok tiba-tiba dia nanya, wah dia fix suka sama gua nih. Cowok itu mudah baper. Bahkan di motor aja, kalau ada cewek yang ngeliatin, bisa baper cowok itu. Pasti pemikiran dia tuh kayak, wah nih cewek ngeliatin gua suka nih, wah nih cewek ngeliatin gua ganteng nih gua. Cowok tuh mudah baper. Kalau misalkan kalian nggak suka, ya udah sih, jauhin aja, nggak perlu dibalas. Kalau nggak to the point aja, gua risih di chat sama lu, udah gitu doang, nggak perlu ngebales. Apalagi lu ngebales cuma karena kasihan. Sakit boy. Kemarin gue jadian sebulan, lu mau tahu gue diterima karena apa? Cuma karena kasihan. Sakit boy, asli. Gue udah bener-bener serius, gue udah berharap, gue udah berpikir lebih gitu, berharap lebih ke depannya mau kayak gimana. Ternyata gue cuman diterima karena kasihan. Dan gue tuh hanya dijadikan sebagai pelampiasan ketika dia kesepian. Dan gue cuma dijadikan jembatan untuk dia melupakan mantan contohnya. Pokoknya gue gak setuju deh sama ghosting itu, sumpah. Apa? Kalau misalkan kata Firsa Besari, kau membuatku yakin kalau malaikat tak selalu bersayap. Waktu kau sedih, ku di sini. Waktu kau senang, kau di mana? Egois menurut gua. Tapi ingat ya, apa yang lu tanam itu yang lu panen. Ketika lu menjadikan seseorang sebagai pelampiasan, lu bakal lebih merasakan sakit dari sekedar jadikan pelampiasan. Ingat karma itu ada boy. Girl. Gue setuju aja sih. Ya karena tadi maksudnya gimana ya? Kita hidup kan berdamping-dampingan gitu ya. Ya kita hidup berdamping-dampingan, pasti selalu ada orang yang ditinggalkan dan meninggalkan tuh selalu ada. Maksudnya ketika lo, ini konteksnya ghosting ya. Ghosting itu kan lu ngedeketin orang, terus orang yang gak mau tiba-tiba ngilang gitu kan. Berarti kan lu gak punya hak sebesar itu untuk punya otoritas terhadap diri dia. Dia harus terima gua nih, kan enggak. Berarti kan lu kalau lu terus-terusan kayak gitu ya lu jatuhnya memaksa gitu. Kalau orang mau pergi ya silakan, karena dia punya 100% hak ke diri dia sendiri gitu. Jadi lu gak berhak untuk meminta orang, ya lu harus sama gue terus, ya nggak bisa gitu. Orang kan punya kemerdekaan atas dirinya gitu kan, nggak bisa lu kayak gue deketin orang pokoknya kalau dia nggak dapet dia jahat nih gitu. Kalau gue nggak dapet dia jahat nih, ya nggak. Kalau konsep dunia seperti itu semua orang jahat gue rasa, karena ya nggak sulit ketemu gitu yang sama-sama suka gitu. Kayak misalnya lu ngedeketin ceweknya udah suka sama lu, atau pun dua-duanya langsung suka ataupun gimana gitu, pasti ada salah satu pihak yang lebih suka, yang satunya nggak suka. Nah ketika yang lebih suka ini mendekati yang suka dan ditolak, ya itu bukan sesuatu yang jahat menurut gua, karena dia punya banyak pertimbangan untuk itu. Jadi ketika lu menyebut itu sebuah atau ghosting atau apalah perbuatan jahat lah, menurut gua nggak adil buat yang ghosting juga sih. Maksudnya dia punya hak untuk nolak gitu kan. Nggak, kalau ada dua tombol ya agree disagree, dia milih disagree, masa lu bilang dia jahat gitu kan. Gak bisa gitu. Kalau menurut gua ghosting gak apa-apa. Gua setuju. Oke, kalau gue setuju atau enggak dengan ghosting, pro atau kontra?
Ya sih, gue ke kontra karena gue korban sih. Karena gini sih, menurut gue ketika eh, ah, ketika seseorang tuh melakukan ghosting, yang namanya ghosting itu kan lu nggak ngasih aba-aba kan, tiba-tiba lu menghilang aja kan, ya istilahnya kan kayak hantu gitu kan, tahu-tahu lu nggak ada gitu. Nah, ketika lu nggak ada itu, orang yang lu tinggalkan itu akan merasa hampa pasti. Kok nih orang tiba-tiba menghilang dari gua gitu, sehari 2 hari nggak ngechat gua gitu, biasanya nih orang ngechat gua terus kan, kirim pap-up yang sosok romantis gitu kan, ya. Sosok sedih, minta-minta dihibur gitu kan. Tiba-tiba dia tidak ada kabar sama sekali. Nah, ya awal-awal emang harus positif positif thinking ya. Mungkin ini orang lagi apa kali gitu, main game apa gimana gitu. Tapi kalau udah lebih seminggu, ya fix sih Anda di ghosting sih. Kalau ditinggal seminggu. Ya itu. Terus ketika lo melakukan tindakan itu kan, ketika lo meninggalkan seseorang, yang orang itu, yang apa, korban itu akan merasa hampa, kemudian dia merasa kayak gue dipermainkan nih gitu kan, kok dia sejahat ini sih sama gue gitu, bukan hubungan gue sama dia baik-baik aja nih, gue ngasih lo perhatian ketika lo cerita, gue mendengarkan gitu kan, ketika lo merasa sedih, gue yang menghibur gitu kan, ketika lo ajak main, ayo gas main gitu kan, ketika lo butuh jemputan, aku siap jadi Gojek. Ya itu. Ketika saya siap jadi mahasiswa tiba-tiba jadi tukang ojek, nah itu kan Anda tiba-tiba meninggalkan saya gitu. Istilahnya Anda tidak mengapresiasi kerja keras saya gitu dan perjuangan saya gitu. Iya, istilahnya kalau di Gojek Anda tidak ngasih bintang 5. Tahu-tahu Anda nggak ngasih bintang, harus saya yang duluan yang ngechat itu kan. Pak, tolong bintang 5-nya gitu. Itu sih jahat itu. Terus kenapa gua kontra ke ghosting? Karena menurut gua itu akan apa ya, jembatan hubungan antara dua orang ini itu benar-benar hancur. Jadi si yang ngeghosting itu nggak berani ngechat atau menghubungi yang dighosting, yang dighosting merasa sakit hati, nggak akan pernah mau menghubungi yang ngeghosting gitu. Karena ya itu udah merasa nggak enak aja gitu kan, yang ngeghosting, kayaknya jangan deh, takutnya ntar dia malah marah-marah lagi gua chat gitu kan, atau ya pasti adalah pikiran-pikiran yang negatif gitu. Sama yang di ghosting juga akan berpikir negatif juga gitu kan. Dia bukan orang yang baik nih buat gua. Buktinya dia tiba-tiba meninggalkan gua tanpa sebab, tanpa alasan gitu kan. Ya itu menurut gua. Terus menurut gua kalau lo harus melakukan ghosting, lebih baik lo dari awal menolak hubungan dua orang ini atau asmara ini gitu. Misal nih lo dideketin gitu kan, lo nggak suka sama dia gitu, lebih baik lo to the point aja gitu, maaf gua nggak suka sama lo gitu kan. Kalau kita harus temanan, ya udah temenan aja gitu, tapi lo jangan berharap kalau gua bakal membalas perasaan lo gitu. Itu lebih gentleman sih menurut gua, lebih bagus gitu. Nah, menurut gua orang yang nge-ghosting itu pengecut menurut gua. Iyalah, karena dia tuh nggak, ya itu gue bilang tadi, nggak ngasih aba-aba, tahu-tahu ninggalin aja gitu kan. Iya kan, tahu-tahu ninggalin aja gitu. Harusnya kan dia bilang tuh, gentleman tuh, maaf nih, walaupun kita udah deket, kayaknya gue nggak bisa serius sama lo nih, kayaknya ada beberapa dari poin-poin gue ke lo yang nggak bisa dipenuhi atau gimana gitu kan, atau kayaknya gue nggak cocok sama lo nih, kita cocoknya cuman sahabatan aja gitu kan, cuma jadi temen curhat aja. Padahal laki-laki dan perempuan tidak bisa bersahabat. Ingat itu ya. Nah, ada nggak pesan dari lo buat korban yang di ghosting dan orang yang nge-ghosting? Oke. Pesan buat yang ngeghosting dulu aja ya. Ketika lo mau ngeghosting seseorang atau secara nggak sadar lo tuh ngeghosting seseorang, ingat, suatu saat lo akan menyesali ketika dia sudah pergi. Lu akan menyesali untuk semua yang telah terjadi. Lu mikir kayak,
ya udah sih, mau pergi aja. Gua kan nggak nyuruh lu juga buat stay, gua juga nggak nyuruh lu buat ngehibur gua. It's okay. Kalau misalnya pandangan lu kayak gitu, ya ingat aja kata-kata gue yang tadi, lu pasti bakal nyesel. Apalagi lu lebih memilih seseorang yang hanya dilihat dari paras gitu, dari segi materi, fisik gitu. Karena kenapa? Beberapa kejadian yang gue denger nih ya, yang ada cerita sama gue di TikTok, di DM apa gimana, dia itu pasti menyalahkan soal fisik, good looking. Gue cuma jadiin pelampiasan bang, gue cuma badut, soalnya gue nggak ganteng. Dia lebih memilih cowok yang good looking. Ingat, fisik bisa menua, tapi kalau perasaan itu enggak, rasa nyaman itu enggak. Jadi kalau misalkan lu sekarang yang baru ngeghosting, atau misalkan lagi ngeghosting seseorang, ingat kata-kata gua yang tadi ya, apa yang lu tanam itu yang lu panen. Nanti suatu saat nih ya, lu udah menjalin hubungan bertahun-tahun sama seseorang, tahu-taunya lu cuma jadi selingkuhan. Ya, hidup itu adil, boy. Ingat ya, hidup itu adil. Hidup itu kayak roda yang berputar. Jadi semangat deh buat yang ngeghosting. Lu cuman nabung-nabung luka aja. Jadi lu sekali panen, lu bener-bener tersakiti, lu bisa stres, lu bisa depresi. Gua ya intinya gitu deh ya. Buat orang-orang yang ghosting, semangat aja ya. Semangat nabung-nabungnya. Nabung-nabung rasa sakit maksudnya. Dan ini pesan buat yang di ghosting, ya kan? Buat yang di ghosting. Percaya deh. Kita tuh hidup di rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu penuh dengan kejutan. Dan percayalah, rencana Tuhan itu pasti indah. Mungkin lu udah berjuang dan lu dibuang, tapi lu suatu saat nanti lu akan dipungut layaknya berlian. Kalau misalkan lu udah berjuang semaksimal mungkin dan lu gak dianggap, ya udah, gak apa-apa. Jadikan itu pembelajaran. Tapi lu harus bisa membatasi diri. Karena suatu saat dia akan menyesali dan dia akan kembali. Dan lu jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Lu teman-teman semua pasti pernah dengar kali ya, titik tertinggi mencintai seseorang adalah mengikhlaskan. Dan itu benar. Ketika lu mencintai seseorang, lu harus ikhlas. Mau dia sama siapapun itu, ya udah. Makanya ketika lu mendekati seseorang, lu punya perasaan sama seseorang, jangan pernah berharap jadian. Jadi kalau misalnya sampai jadian, udah itu bonus aja. Yang penting lu udah mengungkapkan perasaan lu udah bisa ngebuat dia bahagia, walaupun pada akhirnya kecewa gitu, gak apa-apa. Suatu saat juga lu akan menemukan yang terbaik di antara yang paling baik. Karena rencana Tuhan tuh pasti indah. Semangat. Untuk yang ghosting dulu, kayaknya gak apa-apa, itu hal wajar. Kayak lu makan mie ayam gak dihabisin, ya wajar aja gitu. Gue gak suka mie ayamnya gitu kan, ya gak apa-apa dong. Maksudnya gue kan gak punya, gue gimana ya, gue punya hak atas diri gue mau nolak atau enggak lo kan. Jadi kalau gue misalnya tiba-tiba ngilang atau apa, berarti penawaran dari lu kurang bagus gitu. Kalau balik ke analogi gue tadi ya, kalau gue analogikan ghosting ini kayak orang jualan mobil gitu. Misalnya orang yang orang yang merasa di ghosting ini adalah seorang sales mobil gitu. Terus dia nawarin mobilnya ke seorang pelanggan, yang mana seorang pelanggan ini kita analogikan sebagai seorang yang ngeghosting. Terus dia nggak mau. Masa kita nyalain pelanggan? Mungkin cara kita menawarkan kurang bagus, apa yang kita tawarkan kurang menarik gitu kan. Itu kan bisa dari berbagai hal gitu. Nah itu gak apa-apa. Kalau menurut gue untuk orang yang ghosting gak apa-apa, karena itu hal yang wajar di dunia ini gitu. Maksudnya ketika ada pepatah gini juga, lu gak akan dapet semua yang lu mau gitu kan. Dia termasuk asmara ini gitu. Ketika lu suka sama cewek terus gua harus dapet dia tuh udah pikiran terlalu delusi. Kalau menurut gua tuh udah terlalu ngayal gitu. Maksudnya setiap orang yang lu suka harus mau sama gua, setiap orang yang gua suka harus pacaran sama gua tuh kayak anjir, lu lebih egois kalau menurut gua. Kalau misalnya ya lu merasa di ghosting nih, terus lu nganggap dia jahat. Nah, lu lebih egois kalau menurut gua.
karena dia punya hak untuk menolak. Dari awal kan nggak ada tuh aturan lu harus, pokoknya lu, kecuali kita di zaman Orba gitu ya, maksudnya lu lu diatur pemerintah gitu-gitu kan, enggak gitu. Ya lu punya hak menolak. Semua orang sekarang punya kebebasan berpendapat, freedom of speech, freedom of spirit. Freedom of speech. Ya gitulah, pokoknya semua orang punya kebebasan akhirnya kan. Spirit, jiwa lebih ke jiwa gitu kan. Jadi jiwa kita ini bebas pilih kemana gitu kan. Mio soul aja ada soulnya loh. Mio aja ada jiwanya, masa jiwa kita nggak ada aja. nah kan, iya, maksudnya untuk orang yang ghosting ya nggak apa-apa. Untuk orang yang di ghosting, pesan gue adalah ya lu harus terima gitu. Maksudnya sesakit apapun itu lu harus terima, karena itulah hidup gitu. Maksudnya iya, itulah hidup. Maksudnya ketika ya lu nggak akan bisa ngedapetin semua yang lu mau, dan itulah hidup. Kalau tadi rekan gue bilang hidup itu adil, ya hidup gak adil kalau menurut gue kadang-kadang ya. Ketika lu bilang iya hidup gak adil, maksudnya kalau kehidupan ngikutin kemauan lu, ntar rusak dunia ini gitu kan. Tuhan kan punya takdir tuh, punya nasib segala macam. Nah itu mungkin takdir lu nggak terima sama dia, terus lu nyalahin dia, berarti lu nyalahin Tuhan juga dong, gitu kan. Nah jadi untuk orang yang di ghosting, ya udah terima aja lu mau apa gitu. Lu nggak punya power sebesar itu untuk terus-terusan merasa harus diterima sama orang gitu. Ya penolakan tuh selalu ada. Kayak lu ngelamar kerja, lu lu ngelamar kerja, lu daftar ke kampus, lu daftar kemana-mana, itu kan selalu ada penolakan, termasuk ghosting ini gitu. Dapat penolakan dari orang lain tuh udah hal yang biasa kalau menurut gua. Jadi ya udah, biasakan dirimu, terus olahraga, jangan sering main HP, apalagi buka Opera Mini ya untuk orang kecil. Ini khusus cowok ini, karena Opera Mini itu bisa membawamu ke perempuan-perempuan lain gitu. Nggak usah, Opera Mini aja, nggak usah pakai VPN. Nggak usah. Kan itu bisa langsung. Ini tips juga nih buat orang-orang yang di ghosting, misalnya cowok ya, jangan buka Opera Mini, dah itu aja. Jangan buka Opera Mini karena karena kan kalau ditolak tuh selalu ada pelampiasan kan. Iya kan? Nah, itu Opera Mini kan ada sering berita-berita itu. Jadi kalian sering baca berita. Ya gitu pokoknya. Kayaknya ya gua untuk orang yang di ghosting dan di ghosting, semoga sukses kalian semua, karena hidup ini biasa aja sebenarnya. Nggak ada yang perlu terlalu ditangisi, terlalu dipikirin. Ya udah, hidup berjalan terus. Jangan patah semangat. Patah tulang nggak apa-apa. Ya, udah sip. Oke. Untuk pesan dari gua untuk yang ngeghosting dan yang di ghosting. Untuk yang ngeghosting dulu deh gitu. Ya tadi gue bilang Anda ini pengecut gitu, karena Anda tidak berani mengungkapkan perasaan Anda gitu kan. Penolakan Anda terhadap orang itu gitu secara langsung gitu. Lebih baik Anda menolak secara langsung mentah-mentah gitu kan, daripada Anda tiba-tiba menghilang gitu kan. Karena ketika Anda menolak secara langsung nih, misal di hari Senin, lo nolak dia di hari Senin, gue gak suka sama lo gitu. Udah dari Selasanya dia akan berusaha melupakan lo gitu. Tapi ketika lo ngeghosting, kan harinya butuh waktu panjang nih, butuh waktu lama nih untuk melupakan semua kejadian yang pernah kita lalui, semua cerita-cerita yang kita lalui gitu kan. Nah itu butuh waktu lama bro. Itu butuh waktu lama. Nah cukup lama gitu. Kayak 1 semester. Nah sampai waktu bayar UKT gitu baru bisa melupakan. Melupakannya karena aduh gue harus bayar UKT lagi gitu kan. Nah itu. Nah terus untuk yang di ghosting, Anda adalah orang yang kuat, asik. Karena Anda bisa melewati hal yang menyakitkan itu dengan wajah tersenyum mungkin ya, dengan mental yang lebih kuat gitu. Anda bisa menerima keadaan, kemudian Anda bisa berani lagi gitu kan. Apalagi kalau ketika lo di ghosting, lo bisa kuat mental, terus lo berani untuk berubah, terus berani menjalin hubungan yang lebih baru gitu kan, untuk orang lain gitu. Nah itu menurut gua itu lebih bagus gitu kan. Dan lo jangan jadi
manusia yang ngeghosting juga gitu. Ketika lo disakitin, lo jangan nyakitin orang lain gitu. Yoi gitu. Walaupun lo disakiti, lo tetap harus jadi orang yang baik. Ya bener, apa yang lo tanam itu yang lo tuai gitu kan. Jadi tanam-tanam aja yang baik-baik gitu kan. Nanti yang lo dapetin juga kebaikan gitu. Jadi ketika lo merasa jadi korban ghosting, anggap aja yang kemarin itu adalah ya pembelajaran buat lo gitu kan, atau penghapus kesendirian lo aja lah gitulah intinya gitu. Intinya lo keren deh yang di ghosting kan, karena lo bisa melampaui rasa sakit itu sendirian gitu. Oke, dari yang udah teman-teman dengar tadi dari 3 orang ini, Vicky, Rizky, gua, Ongki, 3. Nah, 3 orang ini ada 2 orang yang kontra terhadap ghosting, 1 orang yang pro terhadap ghosting. Rizky pro terhadap ghosting, mungkin dia juga player ghosting. Nah itu aja ya, gue harap teman-teman yang merasa di ghosting atau ada cerita lain boleh komen-komen di bawah, atau teman-teman merasa pro juga kayak Rizky kan, gue gak apa-apa lah nge-ghosting gitu, boleh komen, saya setuju sama Rizky gitu. Salam seluruh alam, salam aspal, assalamualaikum.